Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung kembali di channel Sobatku. Yes, kali ini teman-teman, saya akan membahas aplikasi Borobudur teman-teman. Ya, jadi yang saya bahas di sini di video kemarin saya sudah bahas mengenai duplikasi ya untuk memaksimalkan pendapatan promosi atau komisi dari orang yang kita ajak di aplikasi Borobudur sini. Nah, kemudian teman-teman, yang saya bahas di sini apa? Ayo, mau tahu nggak? Haha. Gini teman-teman, ketika teman-teman bermain solo, ya misalnya bermain satu, ya tidak bisa ngajak member. Nah, jadi bagaimana cara memaksimalkan pendapatan di sini? Tanpa harus kita beli properti yang yang harganya tinggi teman-teman. Istilahnya kita meminimalkan risiko di sini. Mau tahu? Jadi teman-teman, di aplikasi Borobudur sini 3 akun bisa ya, 1 HP. Dengan catatan, ingat dengan catatan nomor rekening dengan bank yang berbeda. Nah, misalnya teman-teman punya BRI, Mandiri, BCA. Nah, jadi ini bisa jadi 3 akun teman-teman ya. Jangan berikan nomor rekening yang sama. Nah, kenapa saya katakan memaksimalkan? Nah, ikuti terus saya. Yang belum subscribe channel Sobatku ya, silahkan di subscribe. Yang sudah support dan sudah dukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Dan saya selalu berdoa untuk teman-teman agar teman-teman semua cuan terus. Nah, jadi saya juga menginformasikan teman-teman bahwa di channel Sobatku Yes setiap hari ada dana kaget teman-teman ya. Jadi cara mendapatkan dana kagetnya teman-teman simple teman-teman. Ya simple. Jadi caranya silakan teman-teman buka browser teman-teman dan kemudian ketik sobatkuyes.com ya. Ketik sobatkuyes.com. Dan berikut teman-teman, silakan lihat ada menu di garis 3 ini. Menu silakan teman-teman klik. Dan salah satu menunya adalah menu dana kaget teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman klik lagi. Nah, setelah ini apabila muncul iklan seperti ini teman-teman, silakan klik X-nya. Tutup ya, maksudnya itu X, tanda silang. Nah, kemudian akan tampil dana kaget yang hampir setiap hari saya up teman-teman ya. Paling kalau tidak sempat saya up konten ya paling kayak gitulah. Nggak sempat. Nah, seperti ini kan tertunda ini. Nah, jadi nanti di tanggal 18 ini, dan saya pastikan pasti ada hari ini teman-teman ya. Tetapi tunggu video saya berikutnya nanti. Ya, jadi seperti yang saya katakan, pemberitahuannya itu begini. Di video kali ini, nah begitu. Kalau ada seperti itu kata-kata yang pertama tadi berarti ada. Nah, tapi kalau di sini tidak ada ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, silakan teman-teman klik bagian ini apabila nanti sudah ada tanggal 18 seperti ini ya. Silakan teman-teman klik dan berikut teman-teman. Dan berikut teman-teman, ini bukan yang terakhir. Ini adalah yang terakhir. Baru ini yang terakhir. Silakan teman-teman scroll ke bawah. Ya, silakan teman-teman scroll dan temukan logo dana kaget dari sobatkuyes.com. Inilah logo dana kaget dari sobatkuyes.com. Jadi ini perhatikan teman-teman, ada BS, ada Sobat Pay, ada YouTube. Jadi bisa teman-teman juga ikuti bisnis saya, bisnis sobat ya, gagasan saya sendiri, dan kemudian Sobat Pay juga bisa teman-teman gunakan ya, sudah terdaftar di Play Store. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Nah, jadi kita akan kembali ke Borobudur teman-teman ya. Ini di sini saya sudah memiliki dua akun ya, langsung di HP ini sendiri ya, baru 2 aja sih. Nah, jadi kalau di ini masih ada HP yang satu lagi. Nah, di sini dan kemudian teman-teman ini juga yang aplikasi ya, tapi ini dengan nomor berbeda rekening. Nah, jadi teman-teman, kenapa saya bilang tadi bahwa kita maksimalkan ya. Nah, jadi misalnya teman-teman punya rekening 3 ya. Nah, jadi teman-teman mendaftarkan akun utama ya. Jadi akun kedua dengan akun teman-teman dengan rekening yang berbeda, misalnya BRI, ini BCA, misalnya ini BNI entah Mandiri lah, entah apa namanya BNI lah saya anggap, atau rekening yang lain. Nah,
Jadi teman-teman, misalnya teman-teman bermain di sini, maksimalkan aja ruko 7. Ya, ruko 7 di sini. Ruko 7 ya. Nah, jadi misalnya teman-teman nggak usah main besar-besar aja. Nah, jadi di sini teman-teman mainkan ruko 7 dan ruko 2. Nah, ruko 7 dan ruko 2. Nah, dua-dua akun ini teman-teman mainkan. Nah, tentu kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Bonus ini kan pasti ada bonusnya masuk ke teman-teman yang pertama setiap hari. Nah, coba bayangin teman-teman, lumayan. Hanya dengan bermain satu orang saja itu lumayan. Ya, teman-teman dapat dari bawah, dari akun yang teman-teman punya. Nah, jadi misalnya gini. Ya, kita tahu bahwa kalau memaksimalkannya itu berarti nanti teman-teman usahakan beli setiap hari ruko 2. Nah, kenapa? Di hari ke-6 teman-teman, kalau teman-teman terus membeli, teman-teman itu istilahnya dapat 20% per hari jadinya. Iya, 20% per hari. 5 kali berturut-turut, artinya teman-teman nanti akan beli terus dan 21% per hari. Nah, jadi kalau kita hitung teman-teman, nah 20% itu nanti saya rasa kalau 10 hari kita mainkan, 10 hari kali 20%, 200%. Jadi artinya gimana teman-teman? Artinya kita paling 2 minggu. Ya, 2 minggu istilahnya modal sudah balik semua. Iya, sudah balik. Ya, jadi kalau setelah itu apa yang kita mainkan tinggal aset. Kita beli ruko 2 dan ruko aset. Pendapatan investasi kita. Nah, itu dia. Nah, jadi contoh teman-teman. Ini contoh akun saya ya, dengan modal saya main ruko 2 sama ini. Saya main ruko 2 sama ruko 7 di sini. Nah, jadi ini bermain mulainya riwayat pembelian saya lihat teman-teman dulu. Di tanggal, nah ini dia. Ini di tanggal 29. Tanggal bulan 29. Sekarang tanggal berapa teman-teman? Tanggal berapa coba? Tanggal 18. Berarti sudah lebih 2 minggu ya. Sudah lebih 2 minggu tapi modal masih belum balik. Ini 1 juta. Dan ini aset saya sudah 2.200.000. Nah, tapi kan ini kan memang masih belum ini teman-teman ya. Nanti kan misalnya kita gini nih, ini nanti ada yang double nih, makanya memang agak banyak tapi mungkin belum masuk tahap ke double-nya. Nah, misalnya gini teman-teman ya, teman-teman beli tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Nah, tentu tanggal 1 tadi ini cair di tanggal 6. Pembelian teman-teman di sini tanggal 7, tanggal 8, 9 dan 10. Nah, jadi teman-teman di hari ke-6 ini di tanggal 6 lagi. Di tanggal 6 lagi kan teman-teman beli. Misalnya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Ya. Jadi nanti ini di sini akan terjadi double penjualan teman-teman ya. Nah, jadi kenapa? Karena kan kalau berturut-turut kan hanya 5 hari. Nah, jadi kan sementara kalau kita turut-turut 1 minggu itu 7 hari. Saya rasa seperti itu sih. Nah, jadi misalnya kita udah fix ya. Ini tanggal sampai tanggal 10 pembeliannya ya. Nah, misalnya kita lanjut beli cair ini tanggal 10. Nah, jadi kemudian kita beli lagi di tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Nah, jadi tanggal 6 ini pembelian tanggal 11 dijual, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Oke, tanggal 15.
Nah, tentu teman-teman membeli lagi nih. Membeli lagi tanggal 15, tanggal 16, tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Di tanggal 11 dijual tanggal, oh tidak juga ya teman-teman ya. Oh tidak. Oke, ternyata tidak. Tetap kita memang setiap hari nanti 20%. Nah itu dia, tetap 20% teman-teman. Nah itu dia. Nah jadi seperti ini kan, aset kita ini nggak akan semakin bertambah, tidak, kecuali kalau seandainya propertinya itu makin mahal harganya, paling seperti itu. Nah jadi kalau kita pikir-pikir di sini teman-teman, kenapa juga agak terlambat sebenarnya? Saya itu sudah dua kali tidak ada yang ada member yang membeli tapi tidak melakukan pembayaran, makanya ada pendapatan promosi ini. Ini nggak ada membernya teman-teman, ini nggak ada membernya. Nah nggak ada membernya. Nah jadi artinya memang kalau sebenarnya sudah terjual langsung ini sudah lebih kencang. Nah, tetapi ini kan tinggal berapa lagi? Kalau seandainya cair hari ini, ya saya rasa ini tinggal 3 hari lagi udah sama dengan aset. Jadi kalau udah sama dengan aset, ya udah berarti kita udah balik modal kan? Nah jadi keuntungan kita mainkan, jadi untung kita per hari. Nah misalnya aja lah, kita katakan kalau ruko 2 itu rata-rata 350. Nah 20% dari 350 itu 70.000 per hari teman-teman. 70.000 ditambah lagi dari ruko 7. Kalau kita misalkan rata-rata kan 250 berarti dapat 20.000, berarti dapat 90.000 teman-teman. 90.000 per hari saya rasa udah cukup gaji harian, betul nggak? Ya ini nggak kerja, modal juga nggak seberapa. Ini modal paling terjangkau kalau kita beli ruko 7 dan 2 itu teman-teman. Ini kan kalau ruko 7 kan setiap hari. Jadi kalau ruko 2 ya kita mungkin pertamanya 5 hari ya, 5 hari berturut-turut ya, mungkin aset kita akan terkumpul. Nah jadi paling maksimal 3 juta teman-teman, tidak lebih dari situ. Nah sementara kita bisa hasilkan nanti 90.000 per hari. Itu minimal teman-teman. Nah jadi kalau saya katakan misalnya 90.000 teman-teman, kan ini teman-teman buat 2 akun tadi nih ya, 90.000 kita rata-ratakan misalnya teman-teman, akun yang utama yang pertama di atas. Nah teman-teman dapat 8% dari 90.000, berarti berapa? 9.000 kalau 10% 9.000, berarti kalau 8% dari 90.000 berapa ya? Tuh, matematika saya udah berkurang ini teman-teman. 90.000 kali 8%. Nah jadi teman-teman dapat kali 2 berarti dapat 14.000 per hari, kali 30 udah 400 teman-teman, lumayan untuk membantu. Nah jadi itu dia caranya simpelnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau berpikir ya, jadi modal kita kalau seandainya kita main di sini semua, kalau 3 akun paling kita siapkan semua uang 5 juta. 5 juta teman-teman. Dengan pendapatan kita berapa tadi? Kalau 2 akun di bawah 90.000 berarti 180.000. Ditambahlah di atas, berarti kita hampir dapat 200.000 per hari. Dapat 200.000 per hari. Itu minimal. Ini sudah minimal saya katakan teman-teman. 200.000 per hari. Betul, oke? Silakan dicoba. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan dicek link referral saya ada di bawah, dan kemudian juga apa teman-teman, ada cara pendaftaran. Karena kenapa? Karena kalau kita yang pertama itu ada Borobudur Horse ya. Nah itu yang pengalaman kita beli Borobudur Horse 50.000, kita dapat langsung 40%. Nah itu dia. Nah kencang nggak? Ayo bagi teman-teman. Nah kalau teman-teman berpikir tentang amannya aplikasi ini, boleh silakan dianalisa sendiri. Kalau banyak yang menyamakan dengan VTube, saya katakan berbeda, jauh berbeda dengan VTube. Karena VTube mengumpulkan koin ya, VP. Jadi di sini tidak ada yang kita kumpulkan teman-teman ya. Tapi yang kita kumpulkan itu apa? Pendapatan promosi.
Dan ini langsung ada kontraknya. Kalau soal pembelian properti kita itu ada kontraknya teman-teman. Dan orang lain pasti membeli. Itu dia. Nah, jadi janggalnya di mana sih kalau di sini? Kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena kan orang kan di aplikasi ini kan bukan makin berkurang, makin bertambah setiap hari. Ya, makin bertambah setiap hari. Dengan pendapatan promosi ini akan terbentuk sebuah unit properti ketika dicairkan atau dijual. Ini dijual teman-teman, bukan dicairkan. Ini dijual. Ini jadi sebuah properti nanti. Nah, jadi terbentuklah sebuah properti apabila kita menjual. Nah, jadi menurut saya kalau ada yang menyamakan dengan VTube jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Nah, jadi kemudian, tentu teman-teman bertanya, saya juga pernah berpikir nih. Nah, bagaimana kalau seandainya ini ruko 7 udah banyak yang ngambil, kemudian ruko 7, ruko 2. Nah, kemudian pendapatan promosi terus meningkat, terus ada. Nah, terus orang-orang pasti menjualnya pada saat ruko 7. Ya. Misalnya ruko 7 dan ruko 2. Nah, tapi pengalaman saya di sini teman-teman, itu per harinya itu dibatasi. Ya, seperti di akun saya yang satu itu sudah nyampe 200.000, tapi tidak bisa melakukan penjualan. Kenapa? Sudah dibatasi. Artinya hari ini baru mungkin. Nah, jadi sudah dibatasi. Dan berikut ini kan harga, misalnya nih ya, saya katakan harga ruko 2 atau harga harga ruko 2. Harga ruko 2 ini kan hanya sampai 800. Nah, apabila dia melewati 800, misalnya 2.000, maka dia itu akan meningkat levelnya teman-teman. Ya, meningkat levelnya. Apa yang 800 di sini mulai 800 yaitu apartemen 4. Nah, begitu seterusnya. Artinya apa teman-teman? Artinya tidak mentok dan tidak ada yang dikhawatirkan properti itu akan melonjak banyak. Gak ada. Karena kenapa? Karena ketika naik levelnya, ketika naik harganya, dia akan meningkat menjadi apartemen berikutnya atau properti berikutnya. Nah, jadi mantap kan? Nah, jadi kalau menjadi properti berikutnya, ada nggak yang beli? Mustahil nggak ada yang beli. Kalau aplikasi ini aman, pasti ada yang beli. Kalau kita berpikir cara amannya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu biaya adminnya begini-begini, itu memang kecil, tapi coba hitung sekian orang. Iya, nggak mungkin juga dia buat aplikasi kalau nggak dapat untung, bro. Ya, kita juga sebagai manusia nggak mungkin kita bekerja, nggak mungkin kita buat sesuatu tanpa ambil untung. Nah, cuman bedanya apa? Ya, bedanya apa di aplikasi ini dengan aplikasi lain? Uang kita itu bukan ke aplikasi mereka. Nah, yang misalnya top up 2 juta, 5 juta, berarti kalau misalnya kita beli setiap properti, masuklah uang ke platform mereka, ke rekening mereka. Tapi di sini ke rekening member langsung. Nah, itu simple. Logika berpikirnya begitu. Kadang-kadang kita terlalu pintar untuk menganalisa, tapi kita tidak bisa membedakan. Ya, kita tidak bisa memilah. Ya, mungkin kayak gitulah. Nah, jadi kalau saya sih tidak terlalu pintar. Saya tidak terlalu pintar. Kadang-kadang pun di aplikasi saya kadang-kadang pura-pura bodoh, teman-teman. Saya kadang-kadang pura-pura bodoh. Kenapa? Ya, kita mainkan selagi cuan. Nah, itu dia. Dan mudah-mudahan Bro ini bisa menjadi suatu solusi ya. Nah, itulah tergantung pihak yang punya. Kalau mereka memang hanya, kalau saya rasa sih, ya ini untung terus buat mereka apabila aplikasi ini betul-betul legal nanti di Indonesia. Kenapa? Ya seperti yang Bro katakan tadi, ada yang Bro menghitung-hitung. Ya 1.000 memang. Kadang kita menghitung kalau 1.000, apalagi 500. Ya 500, kalau kita hitung 10.000 member aja teman-teman. Kita nggak usah banyak-banyak lah, kali 500 rupiah. Nah, berapa teman-teman? 10.000 tambah 20 berapa? Sudah 1 juta kan? Sudah 5 juta per hari. Nah, itu baru 500 rupiah. Bagaimana 1.500? Bagaimana 2.000? Bagaimana 3.000? Nah, itu. Tetapi kan untung kita juga besar, persen kita juga besar teman-teman. Nah, itu. Makanya kita nggak pernah maju-maju. Karena kita terlalu memikirkan untung orang lain. Sementara untung kita sendiri kita nggak hitung. Nah, bagaimana Anda untung kalau tidak memberikan untung orang lain? Kalau istilahnya di dagangan teman-teman,
Ya, kalau Anda merasa orang yang berdagang, ya, berdagang, pasti Anda juga pengen untung. Gak pernah pengen buntut. Gitu loh. Nah, Anda seorang petani contohnya, atau nelayan atau apa-apa. Ketika Anda menjual barang Anda, misalnya, tetap juga kan pengen untung, pengen cari harga yang lebih tinggi ketika dibeli. Ya itu, kita sama-sama untung. Jangan pernah berpikir sepihak, dia untung. Kalau Anda berpikir untung dia, kapan Anda untungnya? Gitu loh. Aduh, memang begitulah teman-teman ya. Sorry, saya menasehati teman-teman sendiri. Saya memberikan ini istilahnya begitulah. Nah, jadi silakan teman-teman menurut pemahaman teman-teman sendiri. Ya, mohon maaf kalau agak panjang, agak lebar, dan sudah mencapai 20 menit ya, tidak apa-apa lah, biar kita lega gitu ya. Nah, jadi itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalau tidak bermanfaat tidak apa-apa teman-teman, silahkan komentar saja, tidak masalah sama saya, dan silahkan dislike. Terima kasih, salam dari saya Sobat Kupas TV. Yes.